Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah TWS dari brand yang kayaknya udah pada tahu nih. Ada Oppo Enco Air. Kita bakal lihat nih, apakah worth it atau enggak. Oke, pertama kita lihat dulu deh, dalam boxnya dapat apa aja. Yang pasti dapat case-nya dan juga sepasang earbuds-nya. Untuk ngecharge-nya udah dapat kabel USB A ke tipe C. Dan yang pasti juga manual serta garansinya. Kita ke build quality. Memang sih langsung kerasa, dia enak di tangan, dia kerasa kokoh. Dia berbahan plastik. Cuman ini nih, tutupnya tuh enak banget nih. Bukan enak dimakan ya maksudnya. Jadi ketika kita buka tutup tuh ya satisfying aja gitu. Enak dia kerasanya, dia setiap buka tuh klak, setiap tutup juga langsung plak gitu. Cuman memang ya untuk tutupnya sendiri dia masih ada goyang-goyang. Jadi kerasa engselnya tuh agak gerak-gerak dikit. Mau pada saat kebuka juga ada, tapi nggak seperti pada saat ketutup. Kalau untuk earbudsnya udah kerasa enak kok. Dalam arti dia udah kerasa kokoh dan nggak ada tuh kayak plastik-plastik yang keluar gitu kasar, nggak, dia smooth. Kalau untuk beratnya per earbudsnya itu nggak sampai 4 gram dan berat total kalau dengan case-nya itu 40 gram. Dengan ukurannya juga masih enak sih untuk dibawa-bawa, masuk kantong atau ya masuk tas kayak gitu. Sekarang kita coba shake. Ya masih ada sih, walaupun kerasa pada saat kalian masukin si earbudsnya ini kerasa enak kok, jadi dalam arti dia pas di tempatnya. Oh ya, untuk earbudsnya sendiri juga dia udah IPX4 water resistant. Jadi kalau kalian pakai kayak ya hujan-hujan kecil atau bisa dibilang keringat itu nggak apa-apa. Tapi tetap ya bukan untuk dibawa berenang. Saya mau sedikit cerita aja nih. Pada saat mengeluarkan earbudsnya dari case-nya, pada saat tangan kita agak keringatan gitu memang sih agak-agak licin rasanya. Tapi tetap bisa kok. Ya iyalah bisa, kalau nggak bisa dipakai. Kita ke desainnya. Oppo Enco R ini memang dia sepertinya mengutamakan masalah stylenya gitu. Kelihatan untuk di case-nya sendiri dia udah unik. Jadi bisa kelihatan nih, tutup case-nya itu kayak transparan gitu. Earbuds-nya bisa kelihatan di dalam. Kalau buat saya sih ya lucu ya, dia unik gitu. Dalam arti beda dari TWS yang lain. Kalau untuk case-nya bisa kelihatan nih, di depannya ada lampu indikator, di belakang ada tulisan Oppo. Kalau port tipe C-nya ada di bawah. Jadi pada saat kalian ngecas tuh dia sambil keadaan tidur. Ketika kita buka case-nya langsung kelihatan earbuds-nya. Ya walaupun tanpa dibuka juga udah kelihatan sih. Tapi untuk earbuds-nya sendiri dia pakai tangkai dan dia tuh half ear. Ya kalau bentuk earbuds sih agak familiar ya. Kalau di earbuds-nya sendiri touch sensor itu ada di bagian atas tangkainya dan di bawah ada mikrofonnya. Kalau untuk fitting, saya akui sih dia nyaman. Dalam arti ketika kita pakai nih, dia langsung kegantung gitu, nahan di telinga. Dan saya mau lompat-lompat, mau geleng-geleng, dia masih nggak apa-apa, dia nggak copot. Walaupun memang ya saya sempet tuh lagi pakai, terus saya lagi buka-buka apa gitu di HP, terus saya ketawa. Saya ketawanya agak lebar mungkinnya, jadi dia kerasa kayak agak pelan-pelan mau keluar gitu. Akhirnya harus saya benerin lagi. Kayak gimana katanya, Pak? Kayak gitulah. Sehat, gue ya ilah sehat. Nggak ada harapan. Enggak, sehat. Oke, lanjut. Tapi tetap ya saya tidak menyarankan untuk olahraga. Ya saya ketahui gitu aja dia kerasa mau copot. Ya gimana kalau saya jogging atau yang ekstrim pasti dia bakal copot. Sekarang kita ke koneksi. Bluetooth-nya udah yang terbaru nih, 5.2. Bluetooth kodeknya SBC dan AAC. Agak disayangkan sih. Dan juga dia sudah auto on dan auto off. Dan bekerja dengan baik sih. Kalau untuk jarak diklaimnya 10 meter tanpa halangan. Memang sih dengan Bluetooth 5.2-nya berbeda ya dari pengalaman kita terhadap si Bluetooth 5.0. Untuk single use udah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan flawless. Jadi misalkan kalian cuma pakai satu, terus kalian keluarin yang keduanya. Itu hampir nggak ada suara apa-apa, dia langsung mengikuti musik yang kalian sudah play. Untuk pairing, udah seperti TWS mahal dong. Kalian tinggal buka tutup case-nya. Dia bisa langsung pairing. Dan untuk connect kembalinya dia udah cepet. Serius, kalian tinggal buka tutup case-nya, dia langsung connect. Asalkan Bluetooth kalian udah nyala. Tapi saya mau cerita dikit nih. Ketika saya habis main game nih, game mode-nya saya nyalain. Saya lupa matiin, saya langsung dengerin lagu. Itu dari bisa dibilang kayak saya dengerin 3 lagu. Di satu lagu tuh ada yang tiba-tiba kayak tep agak keputus-putus dikit.
Kalau selain itu sih koneksinya stabil. Ketika game mode-nya saya matiin dan saya dengerin musik, saya pakai lama-lama juga, dia nggak pernah yang tiba-tiba disconnect sendiri atau kayak gimana, nggak kok. Dia selalu stabil dan cepet. Kalau untuk sistem kontrolnya, dia menggunakan touch sensor. Dan untuk lokasinya itu ada di atas si earbuds ini, di tangkai bagian atas. Agak perlu beradaptasi dikit sih dalam arti menentukan si lokasinya. Tapi ketika saya lagi benerin si earbudsnya ini, saya masih bisa pegang dengan bentuk seperti ini. Jadi si touch sensornya itu nggak akan kena. Selain itu juga dia selalu kok responsif. Lengkap nggak nih? Nah ini nih, awalnya sih saya kecewa ya. Dia cuma ada double tap sama triple tap. Double tap kanan maupun kiri itu untuk next track dan next track. Ya, dan juga menerima atau mengakhiri panggilan. Kalau triple tap mau kanan atau kiri itu untuk voice assistant. Ternyata untuk kontrolnya ini kalian bisa custom dengan menginstal aplikasi yang bernama Hey Melody. Nah, di aplikasinya ini kalian bisa custom misalkan kayak double tapnya, kalian mau next track, previous track, ataupun kalian bisa juga play pause, ataupun juga untuk voice assistant. Dan bisa juga kalian pilih ke non, jadi dalam arti dia nggak akan ada komen apapun kalau di double tap. Nah, di sini juga caranya, biar untuk kanan dan kirinya itu bisa berbeda fungsinya. Kalau buat yang 3 kali tap, kalian terbatas untuk voice assistant atau untuk gaming mode. Dan ternyata dia bisa juga nih untuk di hold. Dan itu kalian bisa setting untuk pengaturan volume, mau naik ataupun turun. Ya memang sih untuk sistem kontrolnya harus ada yang dikorbankan, saya bilangnya kayak gitu. Ya misalkan kalian mau next track, previous track, otomatis kalian kehilangan play pause-nya. Tapi ya selain itu udah cukup lengkap kok. Selain itu juga untuk di aplikasinya kalian bisa lihat untuk baterai indikatornya dan juga untuk update firmware-nya. Sekarang kita ke latency-nya. Dia udah ada gaming mode dan diklaimnya bahkan bisa sampai 80 millisecond. Oke, misalkan kalau buat nonton YouTube atau social network gitu, dia udah kerasa enak sih, udah kerasa nyaman. Mau pada saat tidak diaktifkan gaming mode-nya pun udah cukup oke. Walaupun ketika dinyalakan akan lebih baik lagi. Nah, kalau untuk gaming kayak gimana nih? Kita lihat dulu tesnya. Setelah kita lihat tadi untuk latency testnya, memang sih kalau saya sih menyarankan ketika mau main game, mending dinyalakan si gaming mode-nya. Karena kerasa udah cukup nyaman kok, udah cukup enak untuk dipakai main game. Walaupun tetap ya, tidak di level yang pro. Untuk mikrofonnya, kayak gimana nih? Dengan mikrofon ganda dan menggunakan DNN atau Deep Neural Network. Jadi bisa dibilang kayak AI power gitu yang untuk voice processing. Dalam arti dia pintar untuk membedakan suara background dan suara manusia. Jadi seharusnya lebih baik pada saat kita berkomunikasi, mau pada saat kita menelpon ataupun kita gunakan di dalam game. Gini aja deh, langsung kita lihat tesnya. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Oppo Enco R. Tapi ini masih dalam keadaan sepi nih. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil Suara dari mikrofon Oppo Enco R. Tapi sekarang bisa dibilang keadaannya kayak ramai gitu. Kita pakai speaker yang ada background sound-nya jalanan yang rame dan bising. Kayak gimana nih? Apakah suara Saya masih masuk dengan jelas atau ketutupan dengan suara background? Cek cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk mikrofonnya. Memang pada saat keadaan sepi sih masih kedengaran kayak robotik gitu. Tapi menurut saya sih nggak apa-apa. Karena ketika kita pakai background sound nih, jalanan yang rame, yang bising, dan kita pakai Bluetooth speaker, itu suaranya gede banget. Tapi si mikrofonnya itu dengan baik bisa menahan. Jadi suara saya itu masih ketangkap dengan jelas. Jadi untuk mikrofon, oke banget sih. Dan itu pun di sini saya nyobainnya masih sekedar kayak rekam suara ke HP saya ya. Saya udah nyobain telepon juga ke Brobusem. Memang sih keadaan sepi gitu, ya bisa dibilang kurang lebih mirip. Tapi tetap ketika keadaan rame udah mantap. Sekarang kita ke baterainya. Untuk Oppo Enco R ini, di per earbudsnya itu ada 25 mAh. Diklaim playtime-nya itu 4 jam.
Dan memang sih setelah kita cobain di sini nih, dengerin lagu di volume 50% dengan game mode-nya itu tidak aktif. Kita dapat 4 jam, baterainya itu sisa 10%. Jadi sesuai klaimnya sih. Nah, kalau untuk di case-nya sendiri ada 440 mAh. Dengan total baterainya bisa dibilang berarti 24 jam. Kalau untuk ngecas earbuds-nya, dia butuh 1,5 jam. Tapi dia udah ada fast charging-nya. Dan setelah kita cobain, memang sih kita ngecas 15 menit aja kita udah dapat 50% baterai. Nah, kalau untuk case-nya sendiri sama, dia butuh 1,5 jam untuk ngecas sampai penuh. Kalau di manualnya sendiri dibilang untuk inputnya itu dia di 5 volt 2 ampere. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Dengan 12 mm dynamic drivernya, untuk frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz. Yang bisa saya bilang untuk Oppo Enco R ini yang mantep itu di clear-nya. Jadi saya coba ini di beberapa genre lagu, mau EDM, mau rock, mau pop, mau J-pop juga. Dan yang saya bisa bilang pertama, dia tidak untuk bass head. Ya memang untuk half ear kan bassnya biasanya kerasanya agak kurang. Tapi yang oke di sini itu seperti saya bilang tadi, clear-nya. Untuk di mid-nya tuh enak, dia tuh suara vokal bisa masuk dengan jelas, instrumen juga, detail masih oke. Walaupun nih kalau kita bicara ke high, saya dengerin kayak lagu rock gitu sedikit kurang nyaman, sama juga kayak di lagu-lagu J-rock. Jadi bisa dibilang kalau volumenya 50% ke bawah saya masih nyaman-nyaman aja. Cuman kan agak kekecilan tuh, akhirnya agak segedein. Ketika di volume 70%, kerasa langsung agak nusuk. Walaupun ya, dia tetap nggak distort. Dalam arti dia tetap menahan untuk suaranya ini bisa clear dan detailnya. Kalau untuk pemisahannya di low, mid, dan high yang saya dapat tuh udah enak juga. Soundstage juga kerasa cukup luas, jadi nggak dalam arti sempit. Tapi itu ya, saya bilang lagi, ini nggak untuk bass head. Jadi untuk kayak sub bass gitu, dia ada masuk. Tapi nggak yang ya kerasa banget gitu. Dan untuk si bassnya ini masih ada kok yang masuk kayak bub-bub gitu. Dan kerasa untuk sedikit pancinya. Empuk juga masih oke. Tapi misalnya kalian nyari bassnya yang powerful, nggak dapat sih di Oppo Enco R ini. Oh ya, sedikit cerita juga nih. Seperti saya bilang tadi, ketika lagu J-rock gitu atau EDM agak-agak kurang suka sih saya. Tapi memang ketika saya dengerin lagu-lagu kayak Frank Sinatra atau lagu-lagu old school kayak gitu, memang dia punya ciri khas clear-nya yang enak. Intinya kalau untuk suara, Oppo Enco R ini saya bisa bilang sih tidak untuk semua genre. Kalau kalian masih nyari buat EDM, kalian hip hop, pengen yang bassnya kuat, nggak bisa. Tapi kalau kalian memang mengutamakan clear dan detail, Oppo Enco R ini udah mantap. Nah, kita udah dengar kualitas suaranya kayak gimana, fitur-fiturnya gimana, baterainya, koneksinya. Kalian bisa dapat itu semua di harga 999.000. Oke. Kesimpulannya, kalau buat kalian yang udah tahu produk-produk Oppo, kalian udah pernah ngerasain pakai Oppo itu seperti apa kualitasnya, dan kalian suka, saya masih bisa rekomen. Kalau untuk masalah suara, seperti saya bilang tadi, tidak untuk semua genre, tapi kalau kalian nyari clear dan detail, dia oke. Kalau fitur-fitur lainnya nih, memang untuk baterai dia bisa saya bilang sih cukup oke. Kalau koneksi udah stabil dan cepet. Gaming mode ya memang nggak sampai level pro, tapi udah cukup nyaman untuk dipakai. Tapi kalau buat saya nih, beli nggak nih Oppo Enco R? Pikir-pikir dulu deh. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka nih dengan konten-konten seperti ini, kita review TWS atau headphone atau juga headset gaming, bisa subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Bye. 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 Bye.